Assalamualaikum. Jam berapa Isa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah sampai di mana ya? Ada yang mencatat? 211 halamannya ya. Baik. Halaman 211 bab 173. Baik. Bab 173 babu qaulir rajul lis-shaghir ya bunayya. Bab tentang seseorang mengucapkan kepada anak muda, kepada anak-anak dengan ucapan ya bunayya. Bunayya itu dalam bahasa Arab itu litasgir. Litasgir itu adalah bentuk pengecilan, tapi tujuannya untuk menghaluskan. Contoh begini, gulamun itu artinya anak muda. Tapi kalau dibacanya gulaimun, gulaimun artinya apa? Kita menyebut anak muda tapi dengan sebutan yang lembut. Begitu. Seperti itu ya. Jadi sebutan gulaim itu artinya memanggil anak muda tapi dengan penuh kelembutan. Begitu pula dengan bunayya, ya. Bunayya itu asalnya dari ibni. Ibni artinya anakku. Ya, anakku, ibni. Maka ketika dia dijadikan ditazkir, maka dipanggilnya bunayya. Ya. Dipanggilnya seperti itu. Dan ada beberapa sebutan seperti contoh yang lain, kalau abi itu sebutan ayahku, wahai ayahku, ya abi, wahai ayahku, itu sebutan biasa. Tapi kalau pakai ta, ya abati. Abati itu maksudnya memanggil bapak, tapi penuh dengan rasa hormat. Jadi dalam sebutan-sebutan bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini didatangkan riwayat yang ke-369, 370 dan 371. Adapun dalil yang ke-369 derajatnya hasan, kemudian 370 ini hadisnya sahih dan 371 juga hadisnya sahih. Semuanya sedang cerita tentang bagaimana adab seseorang memanggil anak kecil atau memanggil anak-anak. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Sa'id qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Abdul Malik ibn Humaid ibni Abi ya Ghaniyah
an Abil Ajlan al-Muharibi qala, kata Abul Ajlan al-Muharibi, kuntu fi Jais bin Az-Zubair. Aku ya ada pada Jais bin Jubair. Fatuwfiya ibnu Amin li. Lalu wafatlah anak ya bagi pamanku, anak saudara laki-laki ya ayahku. Kemudian wa auso bi jamalin lahu fi sabilillah. Lalu dia berwasiat ya dengan keindahan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu libnihi, maka aku berkata kepada anaknya, idfa ilayya al-jamal. Ya, jamal diartikan dengan apa? Dengan onta ya, jamalun di sini. Kemudian dikatakan di sini fa ini fi Jais bin Jubair. Maka sungguhnya aku berada pada tentaranya Ibnu Jubair. Aku berada pada Jais bin Jubair, maaf. Di sini Jais bin Jubair ya. Kemudian saya teruskan dulu. Faqala dia berkata idhab bina. Ya. Ini Jais bin Jubair, yakni tentaranya Ibnu Jubair. Aku berada pada tentaranya Ibnu Jubair. Kemudian fatufiya Ibnu Amin lahu wa auso bi Jamal. Dan dia berwasiat dengan Jamal untuknya. Jadi mewasiatkan dengan onta untuk dia di jalan Allah. Jamal di sini onta maksudnya. Jais di sini adalah Jais, yakni tentara Ibnu Jubair. Kemudian dilanjutkan. Faqala dia berkata idhab bina ila Ibni Umar. Pergilah kamu ya, dengan kami menuju kepada Ibnu Umar. Hatta nas'alahu, sehingga kami akan bertanya kepada dia. Fa'ataina Ibnu Umar, maka kami mendatangi Ibnu Umar. Faqala dia berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inna walidi tuwfiya, sesungguhnya ayahku telah wafat. Wa auso bijamain lahu fi sabilillah, dan dia berwasiat dengan onta miliknya di jalan Allah. Wa hada ibnu ammi, dan ini adalah anak laki-laki dari pamanku, yaitu saudara dari pihak ayahku. Wa huwa fi Jais bin Jubair, dia berada pada tentara Ibnu Jubair. Apa adfa'u ilai al-jamal, apakah saya harus memberikan onta ini kepadanya? Faqala Ibnu Umar berkata, ya bunayya, wahai anakku, inna sabilallah kullu amalin salih. Sesungguhnya jalan Allah itu adalah semua amal soleh. Maksudnya termasuk wasiat tentang onta tadi. Fa'in kana waliduka, maka jika orang tuamu innama ausa bi jamalihi, bahwasanya dia berwasiat dengan ontanya fi sabilillah di jalan Allah azza wajal, maka fa idza ra'aita qauman muslimin, apabila engkau melihat satu kaum dari kalangan kaum muslimin, yakjuna qauman minal musyrikin, mereka memerangi yaitu satu kaum dari kalangan orang musyrik, fadfa ilaihimul jamal, maka berikanlah kepada mereka al jamal, onta tersebut. Fa inna hadza wa ashabahu, karena sesungguhnya ini dan teman-temannya fi sabiri ghilmani qaumin, berada pada jalan pemuda kaum tersebut. Ayyuhum yadhu tabi, siapa di antara mereka yang dapat meletakkan at-tabi. Barakallahu. Di sini saya akan terangkan dulu bahwa ini sedang berbicara tentang kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Umar ya kepada orang yang menceritakan tentang peristiwa di atas. Di sini disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Hadis ini diceritakan oleh Abul Ajlan al-Muharibi, yang dia mengatakan, kata Abu Ajlan al-Muharibi, untuk Jais ibn Jubair, saya berada di tentaranya Ibnu Jubair, yaitu tentaranya Abdullah bin Jubair. Jais ya, itu tentara. Jamak dari Jais adalah Juyus ya. Kemudian siapa yang berada pada barisan tentara Abdullah bin Jubair, itulah Abul Ajlan al-Muharibi. Kemudian
Ketika itu apa yang terjadi? Ternyata ketika itu wafatlah anak pamanku, kata Abul Adlan Al-Muharibi. Anak pamanku ya itu meninggal dunia dan dia berwasiat, dia mewasiatkan onta miliknya di jalan Allah. Artinya dia meninggalkan wasiat supaya onta yang dia miliki dipergunakan di jalan Allah. Maka ketika anak pamanku ini berwasiat demikian, maka aku pun berkata kepada anaknya. Aku berkata kepada anaknya, idfa ilayya al-jamal, berikanlah kepadaku ya onta tersebut. Onta yang mana? Onta yang dipesankan oleh anak pamanku. Maka dikatakan bahwasanya Pak ini Pijasib bin Umar, Pijasib bin Zubair. Sesungguhnya aku sedang berada di tentaranya Abdullah bin Zubair. Dan kita tahu Abdullah bin Zubair adalah salah satu tokoh ya di zaman itu. Dan dia memiliki tentara. Faqala, maka dia berkata, idhab bina ila ibni Umar. Pergilah kamu membawa kami untuk menghadap kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar ibn Khattab. Hatta nas'alahu, sampai kami akan bertanya kepada Ibnu Umar tentang urusan ini. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang zaman dahulu kalau ada problem, ada masalah berkenaan dengan kehidupan, keagamaan, mereka pasti bertanya kepada ahli ilmu. Seperti ini bertanya kepada Ibnu Umar, karena Ibnu Umar adalah ahli ilmu. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, idza bina ila Ibni Umar hatta nas'alahu. Pergilah kamu dengan membawa kami menghadap kepada Abdullah bin Umar. Kita akan tanya kepada dia. Maka fa'ataina Ibnu Umar. Kami pun mendatangi Ibnu Umar. Faqol, maka ya, dia berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kata Abul Adlan Al-Muharibi. Wahai Abu Abdurrahman. Siapakah Abu Abdurrahman? Jawabnya, dia adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan sebutan Abu Abdurrahman. Dia adalah Abdullah bin Umar. Inna walidi tuwfiya. Ya. Anak tersebut mengatakan bahwasanya sesungguhnya ayahku tuwfiya, wafat. Ayahku telah wafat. Ya, dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, inna walidi tuwfiya. Sesungguhnya ayahku telah wafat. Wa auso bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan dia telah mewasiatkan unta supaya dipergunakan di jalan Allah. Supaya dipergunakan di jalan Allah. Wa hada ibnu ammi, dan ini adalah anak pamanku. Ini adalah anak pamanku. Wa huwa fi Jais bin Jubair, sedangkan dia berada di tentaranya Abdullah bin Jubair. Maka pertanyaannya adalah, apa adfa'u ilaihi al-jamal? Bolehkah aku memberikan onta tersebut kepadanya? Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ya bunayya, wahai anak. Nah ini yang menjadi titik tekannya adalah kata-kata ya bunayya, wahai anakku. Artinya bahwa Ibnu Umar sebagai mufti ahli fatwa, Ibnu Umar sebagai ahli ilmu yang ditanya tentang suatu masalah, maka beliau ketika menjawab pertanyaan itu menyebut dulu dengan bahasa yang lembut. Ini salah satu dalil bahwa kalau kita ditanya orang, ada bagusnya sebelum menjawab, maka menyebutkan dulu. Umpamanya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Anda, memudahkan Anda untuk paham dengan apa yang akan saya jawab. Atau terima kasih banyak, mudah-mudahan pertanyaan ini berfaedah. Karena sesungguhnya pertanyaan ini insya Allah bermanfaat apabila diterangkan berdasarkan ilmu yang sahih umpamanya. Jadi ada muqaddimah. Sama seperti Ibnu Umar juga dia mengatakan, ya bunayya, ai anakku, inna sabilallahi kullu amalin sholih. Sesungguhnya jalan Allah itu adalah semua amal soleh. Semua amal soleh itu adalah
jalan Allah. Itu semuanya sabilillah. Ya, termasuk apa? Termasuk berwasiat dengan unta tersebut. Fa in kana waliduka ya innama awsa bi jamali fi sabilillah azza wajal, ya, sekalipun orang tuamu hanya mewasiatkan 1 ekor unta di jalan Allah, nggak ada masalah. Ya memang bagusnya untanya yang banyak, tapi ya kalau adanya cuma 1 nggak ada masalah. Karena mewasiatkan 1 ekor unta pun juga bermanfaat. Kan tentara perang itu kan ada 2 macam. Ada tentara pejalan kaki, ada tentara berkendaraan. Dan pejalan kaki itu kalau dapat ghanimah cuma 1. Kalau tentara yang berkendaraan dapatnya 3. 1 bagian untuk yang nunggangnya, 2 bagian untuk, ya, untuk apa tadi? Untuk hewan tunggangannya. Jadi dalam berperang itu sebenarnya yang paling banyak bagian itu hewan tunggangan. Ingat tuh, bukan yang berperang, bukan hewan tunggangan. Ya. Kenapa? Ya, karena hewan tunggangan ini butuh biaya operasional. Ya, kayak kuda butuh dikasih makan. Makanya kalau kita punya punya hewan tunggangan, punya kendaraan, itu kita harus ingat loh. Kita makan, ya, operasional kita dibandingkan dengan operasional mobil yang kita pakai, itu biasanya lebih besar mana? Hah? Besar mobil. Kita sekali makan paling 10.000, 15.000. Coba mobil 1 kali rusak berapa? Ya, banyak kan? Makanya pantas kalau kemudian hewan tunggang itu dapatnya berapa? 2 bagian. Orang yang berperang di jalan Allah. Maka tentara pejalan kaki 1 bagian dari 1/5. Orang yang pakai kendaraan berkendaraan, maka dia dapatnya 3/5. 1 untuk penunggangnya, 2 untuk kendaraannya. Coba total. Pejalan kaki 1. Yang ini berapa tadi? 3/5. Berarti sudah kelihatan berapa semuanya? 4/5. Tinggal berapa? 1/5. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya yang 1/5 itu. Ya nanti ada bagian-bagian yang termasuk fakir miskin dan seterusnya nanti ada. Seperti itu. Ala kulli hal, jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, maka kata Ibnu Umar begitu, inna sabilallah kana kullu amalin sholih. Sesungguhnya jalan Allah itu semuanya adalah amal sholih. Itu semuanya adalah amal sholih. Jalan Allah itu semuanya adalah amal sholih. Kemudian dikatakan fa in kana waliduka innama aso bijamalihi fisabilillah, sekalipun orang tuamu yakni cuma berwasiat dengan seekor unta di jalan Allah. Fa idza ra'aita qauman muslimin, maka apabila kamu melihat yaitu kaum muslimin yagjuna qauman minal musyrikin, mereka berperang memerangi kaum musyrikin, fadfa ilaihimul jamal, maka berikanlah unta tersebut kepada kaum muslimin. Perhatikan kalimatnya. Diterangkan di sini. Kepada kaum muslimin. Karena akan menghadapi siapa? Akan menghadapi yakni orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Fa inna hada wa ashabahu fi sabilillah gilmani qaumin ayyuhum yad'u tabi. Dikatakan bahwasanya maka sesungguhnya ini dan sahabat fi sabilillah qaumin yang qaumin yaitu para kaum. Kalimat ada yuqatilu hada sabuhu, nyala orang ini dan para sahabatnya berperang fi sabili gilmani qaumin, di jalan pemuda satu kaum. Ya ini maksudnya apa? Kalau ini berperang di jalan para pemuda satu kaum, yaitu Abdullah bin Jubair dan tentaranya. Berarti ini tidak terkait dengan apa? Berperang antara orang muslim dengan kaum musyrikin. Memang Abdullah bin Jubair ketika itu berperang, yakni terjadi peperangan sesama kaum muslimin waktu itu. Maka kata beliau,
Ayyuhum yadu'u tobi. Yakni siapa di antara mereka yang meletakkan tobi. Yakni ayyuhum yakunu ra'isan haitsu yanfadu ahkamahum. Yakni siapa di antara mereka. Siapa di antara mereka. Yakun ra'isan yang menjadi pemimpin. Haitsu di mana yunafidu ahkamahu. Dia dapat melaksanakan hukum-hukumnya. Artinya di sini apa yang terjadi ini tidak terkait peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Karena zaman Abdullah bin Jubair itu terkait dengan peperangan sesama kaum muslimin. Ya. Yang ketika itu ada sebagian orang menghendaki Abdullah bin Jubair untuk menjadi pemimpin, sementara yang lain sudah berbaiat kepada pemimpin yang sebelumnya. Makanya Abdullah bin Jubair yakni dianggap sebagai pemberontak, padahal sebenarnya enggak. Cuma karena orang-orang menghendaki dia sebagai pemimpin, kemudian akhirnya beliau tertuduh dan jadilah terjadi yaitu fitnah di kala itu. Dan ini adalah sesuatu yang dimaklumi, namun yang terpenting dari bab ini adalah bahwa Ibnu Umar menyebut anak muda tersebut dengan kalimat ya bunayya, wahai anak. Maka dari keterangan ini apa faedah yang bisa kita ambil? Fihi jawaju qawlir rajul ya fihi jawaju qawlir rajul lis-saghir ya bunayya min babir rahmah 'alal walad. Jadi ucapannya bunayya itu adalah min babir rahmati 'alal walad, itu adalah ucapan kasih sayang kepada anak-anak. Dan kita pun juga boleh memanggil anak kita umpamanya ya bunai, boleh. Ya bunayya boleh, ya. Seperti itu. Kalau bahasa Sunda sih hei anak king kalau bahasa Sunda, ya. Kalau di bahasa kita mungkin menyebutnya sayangku dan seterusnya, mirip-mirip begitulah kurang lebihnya. Tapi intinya bahwa bahasa kita kepada anak-anak hendaklah dengan bahasa yang menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Karena bahasa itu akan sangat mempengaruhi anak-anak kita. Akan sangat mempengaruhi. Walaupun terkadang kita sudah pakai bahasa yang baik, anak kita tetap mewarisi bahasa yang buruk karena hebat dan dahsyatnya pengaruh zaman sekarang ini. Pengaruh media sosial, pengaruh HP dan seterusnya. Berikutnya hadis yang ke-370 yaitu hadasana Amr bin Hafs qala hadasana Abi qala hadasana Al-Amas qala hadasani Zaid bin Wahab qala kata Zaid bin Wahab samitu Jarir, aku dengar Jarir an Rasulullah maqal, dia mendengar sabda Nabi SAW. Kata Nabi, man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Termasuk menyayangi orang lain adalah menyayangi anak-anak. Ya, karena yang namanya rahmat, yang namanya maghfirah di antara manusia itu termasuk sebab Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Dan juga Allah akan mengampuni di antara mereka. Dan Islam menganjurkan seperti ini. Karena apa? Karena yang namanya akhlak yang mulia, gorijahnya, yaitu tabiatnya, wataknya, dan juga sifat kasih sayang, ini harus tertancap pada diri setiap orang. Siapa yang demikian, maka berbahagialah. Begitu pula ketika kita menyebut yakni anak-anak dengan mengucapkan ya bunai, wahai anakku, dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa akhlak yang lembut kepada mereka. Berikutnya hadis yang ke-371. Hadasana Hajjaj qala hadasana Subah qala akhbarani Abdul Malik qala samitu Qabisah bin Jabir qala, kata Qabisah bin Jabir, samitu Umar annahu qala, aku dengar Umar berkata, man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak suka menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Wala yughfaru man la yaghfir. Tidak akan diampuni orang yang tidak suka mengampuni orang lain. Wala yu'fa, dan tidak akan dimaafkan aman lam ya'fu, orang yang tidak suka memaafkan. Wala yuwaqqa, dan tidak akan dijaga man lam yatawaqqa, orang yang tidak suka menjaga. Barakallahu fikum. Ini semua saya ulangi lagi dalil yang menunjukkan bahwa pentingnya kita bersikap lembut dengan anak-anak muda, apalagi dengan anak kita. Demikian, semoga
bermanfaat, semoga berfaedah. Insyaallah ta'ala nanti kita akan masuk kepada bab yang ke-174 yaitu babun irhamang fil ar, yaitu sayangilah orang yang berada di muka bumi ini. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yas'al. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya lanjutkan saja sambil menunggu datang waktu Isya. Ya. Babu irhaman fil ar, bab tentang sayangilah orang yang berada di muka bumi. Pertama, hadis ke-372. Hadis ini dinyatakan sanadnya sahih. Dari Umar ibn Khattab. Kata Umar, la yurhamu man la yarham, tidak akan disayangi orang yang tidak akan menyayangi. Sama dengan yang tadi. Hadisnya sama dan saya kira tidak perlu saya baca ulang. Kemudian hadis yang ke-373. Diterangkan di sini hadis yang ke-373 yakni yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah dari Qurrah. Kata Qurrah, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni la adbahu syat, sesungguhnya aku menyembelih kambing. Farham ya. Fa'arhamuha ya. Apakah aku harus ya, sesungguhnya aku betul-betul menyembelih kambing. Farhamuha, lalu aku menyayanginya. Au qala inilah arhamusad, aku menyayangi kambing, an adbahaha, untuk menyembelihnya. Qala, maka dia berkata, wasyad in rahimtaha, adapun yang namanya kambing, jika engkau menyayanginya, rahimakallah, maka Allah pasti menyayangimu. Rahimakallah, pasti Allah menyayangimu. Maksudnya bukan berarti karena sayang terus kambing nggak disembelih, bukan. Ya, orang ketika dia menyayangi kambing, maka ketika menyembelih falyari dabihataha, hendaklah dia menyegerakan kematiannya. Oleh karena itu, maka tentu saja ketika seseorang itu menyembelih kambing, maka ketahuilah bukan berarti terhalangi untuk apa? Untuk menyembelihnya. Namun ketika menyembelihnya, hendaklah perlihatkan sikap kasih sayang. Hadis ke-374. Ini dari Abu Rasul bersabda, kata Rasul. Dan hadis ini, yakni hadis ini derajatnya Hasan. Apa kata Rasul? Ya, apa kata Abu Hurairah? Kami itu Nabi SAW as-sadiqul masduq Abul Qasim yaqul, ya, aku dengar Rasulullah bersabda, kata Rasul, la tunja'u rahmah illa min saqi, rahmat kasih sayang itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Artinya, siapa yang tidak punya rasa kasihan, siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, itu berarti orang yang celaka. Jadi kalau kita menyayangi anak kita dengan cara menciumnya, dengan cara membeli rambutnya, dengan cara mengusap kepalanya, itu tandanya kita orang yang selamat, bukan orang yang celaka. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya rasa kasih sayang kepada anak kita, kepada anak-anak muda, kepada yakni anak-anak kecil, maka dikatakan la tunja'u rahmah illa min saqi. Itu tandanya dia adalah orang yang celaka. Begitu pula hadis yang ke-375. Hadis ini juga sahih, yaitu dari Jarir, dari Rasulullah kata Nabi, man la yarhamun nas la yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Barakallahu fikum. Ini keterangan dari semua riwayat ini untuk menunjukkan sesuai dengan judul babnya, babun irhaman fil ar, yakni sayangilah oleh kamu, yaitu siapa saja yang berada di muka bumi ini. Dan kita tahu, ya, orang yang menyayangi siapa aja yang berada di bumi ini, maka yang ada di langit pasti akan menyayangi dia. Siapa di antara kita yang menyayangi siapa saja yang berada di bumi ini, ketahuilah, yaitu yang ada di langit pasti akan menyayangi dia. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan terus untuk menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada mereka. Karena yang kita cari adalah
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman tinggi di atas aras. Makanya kita menyayangi yang ada di bumi. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.